Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Anggraini, NPM 50285 dari kelas 1B Prodi PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Karakter yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi perspektif umum tentang karakter dan pendidikan karakter yang meliputi realitas kehidupan, pentingnya pendidikan yang harmonis, makna pendidikan nilai yang berlangsung dalam tripusat pendidikan, dan persoalan karakter bangsa. Sebelum saya menjelaskan poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan karakter dan apa sih tujuan dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Sedangkan tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu realitas kehidupan. Realitas kehidupan secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata. Kata realitas atau realitas sendiri merupakan bentuk serapan dari bahasa Inggris, yaitu reality, yang bermakna kenyataan. Berarti realitas kehidupan merujuk pada hal-hal yang terjadi secara nyata dan dapat ditemukan di kehidupan nyata, bukan hanya sekadar teori dari pendapat seseorang atau kelompok orang. Jadi, arti dari realitas kehidupan adalah segala sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata, baik berupa peristiwa, prinsip, peraturan, norma, etika, adab, sistem hukum, cara berucap, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, poin kedua, pentingnya pendidikan yang harmonis. Pendidikan yang harmonis, seimbang, dan utuh banyak diistilahkan oleh para ahli dengan tarbiyah al-aulad fil Islam yang mencakup pendidikan iman, akhlak, jasmani, akal, jiwa, dan kemasyarakatan. Pendidikan merupakan media bagi proses transmisi pengetahuan, sistem nilai, serta keterampilan yang bertujuan melahirkan manusia bijak, berakhlak mulia, dan berkeadaban. Hasil dari proses pendidikan ini diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik atau good citizen, di mana warga negara yang baik itu akan meningkatkan keadaan lingkungan masyarakat dan membangun masyarakat yang harmonis. Tujuan utama pendidikan yang harmonis adalah mengembangkan karakter komprehensif dari potensi diri manusia sebagai fitrah yang memiliki potensi diri sebagai makhluk individu sosial dan sekaligus menjadi makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, poin ketiga, makna pendidikan nilai. Pengertian pendidikan nilai. Pendidikan nilai merupakan proses mendidik dan belajar yang bertujuan untuk mencerdaskan pengetahuan siswa atau kognitif, serta mencerdaskan sikap dan tingkah laku seseorang siswa atau afektif dan psikomotorik. Karena pendidikan merubah seorang menjadi yang belum tahu menjadi tahu, dan merubah orang yang tidak baik menjadi baik. Pendidikan nilai dalam pendidikan karakter. Menurut Daniel Goleman, menyatakan bahwa jika pendidikan nilai berhasil menginternalisasi dalam diri peserta didik, maka akan terbentuk seorang pribadi yang berkarakter.
atau pribadi yang berwatak. Sehingga terdapat keterkaitan antara pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Hal ini karena pendidikan nilai menghasilkan pendidikan karakter dan pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai. Poin keempat, pendidikan nilai berlangsung dalam tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan adalah pendidikan yang diterima anak dalam pergaulan 3 lingkungan, yaitu dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan harus dapat menunjang tercapainya pendidikan bagi anak. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut mempunyai peran masing-masing di dalam proses pendidikan, serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Poin kelima, persoalan karakter bangsa. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Keberhasilan suatu bangsa dalam membentuk karakter warga bangsanya tidak cukup hanya dengan menerapkan tatanan dan peraturan hukum yang kuat di kalangan masyarakat, akan tetapi harus ditopang oleh keberadaan sistem pembangunan tata nilai di masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai positif warga masyarakat. Gerakan pembangunan karakter bangsa di Indonesia mengacu pada nilai karakter bangsa, yaitu manusia Indonesia bermoral, berakhlak, dan berperilaku baik demi mencapai masyarakat yang cerdas dan rasional. Untuk mencapai itu, ada suatu hal yang perlu diperhatikan bersama dalam pembangunan karakter bangsa, yakni seorang individu atau anggota masyarakat menjadi asing dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dalam situasi ini, dia sangat rentan terpengaruh oleh budaya luar dan bahkan cenderung menerima budaya luar tanpa ada proses pertimbangan atau penyaringan. Pembangunan karakter bangsa berpengaruh langsung terhadap tegaknya kehidupan berbangsa. Kegagalan dalam membangun karakter bangsa dapat berujung pada runtuhnya eksistensi bangsa itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.